Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Ini. Jadi intinya kalau pengen berubah, yang berubah jangan hanya kepalanya, presidennya, tapi rejim ini harus diganti. Karena kalau nggak diganti rejimnya, orang-orangnya yang satu kumpulan itu nggak ada perubahan apa-apa, kecuali berubah presidennya dari Jokowi ke Anies gitu. Kata Said Didu. Jadi ada 10 yang sudah dirumuskan oleh Said Didu dalam video 13 menit ini ya. Bukan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa dan kemandemen itu katanya. Tapi ini 10 warisan yang diwariskan oleh rejim ini yang diketuai oleh Pak Jokowi untuk presiden mendatang yang sangat berat ya. Dari soal utang, soal kohesi sosial itu yang terpecah. Kohesi sosial itu ini Pak, persatuan, pertemanan, kehangatan dalam masyarakat itu berantakan gara-gara ya yang satu dibela, yang satu diinjak gitu ya. Itu yang akan diwariskan perpecahan ya, istilah kadrut cepong itu. Terus apa lagi? Nanti kita baca ya, kita buka sekarang ya. Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu. Said Didu ini ya. Satu. Saya tadi karena judulnya adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan. Saya mencatat ada 10 masalah. Ada 10 masalah ya. Yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Jadi ada 10 masalah besar yang mau tidak mau harus kita terima. Kita terima itu akan diterima oleh masyarakat dan juga kepemimpinan nasional yang baru setelah Pak Jokowi lengser. Itu yang masalah itu dibikin oleh rejim ini. Nanti akan menderita kita, termasuk Pak Jawahir. Harga-harga itu naik, Pak Jawahir itu tukang sate di Palmerah tuh. Yang akan ditanggung juga oleh Pak Husin Taktung, ya kan, di Sidoarjo, dan ditanggung oleh yang lain ya, ditanggung oleh pendukung Jokowi atau ditanggung oleh pendukung selain Jokowi, karena ini kerusakan sistemik ya. Ya, kita lihat masalah pertamanya apa? Warisan besar, masalah yang ditinggalkan oleh rejim Pak Jokowi. Jadi kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. 10 warisan. Nah, saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua. Pertama adalah, wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto Pak SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Utangnya ya. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Jadi Pak Jokowi membuat utang menurut hitungan dari Said Didu itu 3 triliun Pak. One day, satu hari. Luar biasa. Nggak main-main tuh. Uangnya kemana itu? Nggak tahu.
Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti. Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024 mungkin sekitar 16 sampai 17.000 triliun. 16.000 triliun lebih. Itulah utang. Yang kedua adalah Masalah kedua, rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Itu yang sangat prinsip. Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah. Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. penyerahan kekuasaan Dan yang ke ketiga adalah oligarki. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri. Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu. Hebat. Jadi memang kolusi, korupsi. Anak menantu itu maksudnya Gibran menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi menjadi wali kota Medan. Dalam waktu 3 tahun itu Pak Jokowi melakukan satu nepotisme, membangun dinasti politik, mendorong anaknya dan mendorong menantunya untuk menjadi penguasa sementara dia menjadi presiden. Itulah yang disebut nepotisme ya. Atau kolusi. Sementara Pak Harto tidak melakukan itu. Kecuali setelah 30 tahun berkuasa memunculkan anaknya menjadi menteri, yaitu menteri sosial, tutut ya. Bukan calon menteri tapi menteri sosial. Kemudian kalau SBY tidak memunculkan anaknya, kecuali dia membangun partai dan anaknya ada di partai itu, tapi tidak berkuasa di saat ayahnya atau SBY berkuasa. Ya. Gus Dur juga tidak memunculkan anaknya menjadi penguasa politik di pemerintahan, sebagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi. Megawati juga tidak mendorong anaknya menjadi penguasa. Habibie juga tidak. Malah Habibie melakukan satu percepatan pemilu dan itulah pemilu yang terbaik setelah pemilu tahun 55. B.J. Habibie. Tapi menurut saya itu ini luar biasa. Baru 3 tahun dia mendorong anaknya dan menantunya menjadi penguasa sementara dia menjadi presiden. Korupsi nepotisme maju dengan pesat. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Jadi yang ketiga adalah korupsi ya. Yang satu tadi utang meroket, kemudian yang kedua masalah yang diwariskan oleh Pak Jokowi adalah pemindahan kekuasaan yang harusnya berdaulat, rakyat itu berdaulat, kemudian segalanya terpusat pada sekelompok kecil elit politik dan ekonomi yang disebut oligarki. Oligarki kekuasaan, politik, dan ekonomi. Semuanya ditentukan oleh sekelompok kecil itu, elit itu, untuk mengatur negeri ini dan rakyat tidak dilibatkan secara signifikan. Karena semua diatur, dibayar oleh mereka oligarki. Itu masalah yang akan menjadi problem serius di pemerintahan setelah siapapun presidennya, termasuk Anies. Yang ketiga kemudian nepotisme, ya, dinasti politik. Yang keempat korupsi. Nepotisme dan korupsi dijadikan satu. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak di mana-mana, baik pelabuhan, jembatan, jalan tol, itu semuanya karena dibiayai utang dan ada yang mangkrak seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat, bandara internasional yang sekarang jadi bengkel pesawat dan juga bengkel motor. Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat. Tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi. Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut. Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat, maka harga tiket kereta semua naik. Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain. Nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar. Ya, beban
Berapa utang kita belum disebut ya sama Said itu ya. Beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu, karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Hancurnya kohesivitas. Kohesivitas itu ini Pak Haji Jawahir, kehangatan warga negara ya. Di masyarakat itu nggak guyup gitu loh. Karena ada polarisasi, perpecahan ya. Sebenarnya bukan hanya polarisasi tapi konflik ya. Kita lihat di media sosial itu antara cebong dan kampret itu karena warisan dibikin oleh rejim ini. Kenapa? Karena setelah Pak Jokowi itu menjadi presiden periode kedua, itu relawan-relawan Projo dan relawan Jokowi tidak dibubarkan, tapi kemudian didanai, begitu kata para pengamat, menjadi buzzer. Sehingga itu yang menciptakan membelah masyarakat kita, karena dia selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah, buzzer-buzzer itu. Harusnya buzzer itu, relawan itu segera bubar ketika presiden terpilih. Jadi nggak ada lagi lembaga-lembaga yang non formal seperti buzzer itu, semuanya harus relawan itu harus semua harus bekerja menurut kelembagaan demokrasi seharusnya gitu. Jadi harus dilembagakan, di institutionalized gitu loh bahasa Rocky Gerungnya. Nah ini karena pekerjaan buzzer inilah kemudian di samping juga kebijakan politik yang tidak adil yang hanya memihak penguasa dan rakyat itu selalu dibebani oleh pajak-pajak dan kemudian dikasih permen dengan subsidi subsidi minyak goreng yang cuma 3 bulan sekali gitu kan, atau sebulan 300.000, tapi habis itu selesai subsidi setelah BBM dinaikkan. Akhirnya rakyat itu semakin tidak nyaman dengan pemerintahnya sendiri kan gitu. Jadi kohesi sosial, perekatan atau kohesi itu, persahabatan di masyarakat itu tidak mantap gitu ya, karena sistem politik yang tidak adil, yang sumpek. Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam. Nah, dan Islam itu sedang dihancurkan. Siapapun yang tidak menjilat penguasa, maka dicap radikal, kadrun, teroris. Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat. Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera, dari Jakarta ke sini, yang menemani Pak Gatot, ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali. Datang ke Sumatera Barat, mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun. Itu pasti diberikan oleh mereka. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja gelar-gelar itu. Tapi saya menyatakan rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Bachtiar Hamzah adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKRI ini di Sumatera Barat. Yang keenam adalah ketidakadilan. Masalah keenam adalah ketidakadilan. Kita rasakan ya. Ketidakadilan sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana. Saganda Dainolan, Anton Permana, dan siapa namanya, Jumhur Hidayat. Oh ini dia posisinya Pak Said Didu ini sebagai deklarator KAMI ya. Apa KAMI itu Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang dideklarasikan tahun berapa ya? 18 Agustus ya, 2020 kalau nggak salah. Saya hadir waktu deklarasi kami ya di Tugu Proklamasi. Saya hadir dan meliput, dan beberapa 5 video sudah saya upload ya, KAMI. Di situ ada Rocky Gerung datang terlambat yang membacakan Mukadimah Undang-Undang Dasar kalau tidak salah Mutia Hatta ya. Anak putri dari proklamator siapa itu, proklamator Muhammad Hatta.
deklarator. Itu deklarasi KAM itu satu gerakan yang kemudian ditakuti ya. Dilarang di mana-mana deklarasi di berbagai daerah oleh pemerintah ya. Sebagai satu apa simbol perlawanan yang terorganisir. Di situ ada Gatot Nurmantio, ada tokoh-tokoh penting di situ. Ada Din Samsudin hadir, ada Bahtiar Hamzah saya lihat di panggung tenda itu, di tenda itu, ya kan. Terus ada Ahmad Yani saya lihat ya. Ada Rocky Gerung berdiri di depan, terlambat dia. Saya ambil gambarnya ya dari depan mereka semua itu. 18 Agustus. Nah, kemudian tokoh-tokoh KMI ada Syahganda Nainggolan, Jumhur juga ya. Itu kemudian mereka dipenjara kan oleh rejim ini. Syahganda Nainggolan itu 8 bulan sama dengan Anton Permana, Jumhur Hidayat juga ya. Di Barreskrim Polri itu. Di samping Habib Rizik juga dipenjara. Kasusnya ya kasus yang informasi kesehatan yang receh-receh itu penjara juga. Satu cara untuk membungkam oposisi dilakukan dengan segala cara yang legal dalam tanda petik. Ya. Tapi mereka dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena perlawanan yang bercorak ideologis mengkoreksi ya, jalannya pemerintahan yang tidak adil. Ya, itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. 3 jam dan waktu yang sama itu maksudnya dicokot itu diambil polisi untuk dipenjara di Barreskrim, yaitu Anton Permana, semuanya dari deklarator kami ya. Jumhur Hidayat, tokoh buruh dan pernah jadi pejabat pemerintahan. Kemudian yang satu lagi Dr. Syahganda Nainggolan ya, yang berpikir sangat kritis ya, memiliki kemampuan secara akademik untuk menjelaskan persoalannya. Di samping dia seorang aktivis, dia juga seorang akademisi, Dr. Syahganda Nainggolan. Ini ada yang banyak yang masuk, kita baca dulu sedikit ya. Kita ngomong politik sedikit-sedikit nggak apa-apa kan? Ibu Sri Purwanti, oh ada gaduh-gaduh kehidupan, jaga mental secara lahiriah. AB itu maksudnya Anies Baswedan ya. Berpeluang RI 1 2024 kalau ingat ramalan Gus Dur. Prabowo Subianto jadi presiden tertua di NKRI sekarang 70 tahun. Di medsos Indigo meramal kalau PS yang jadi RI 1 apakah 2019 terulang. Kemudian dari Bu Sri Purwanti di Malang. Ini ada urusan Taktung. Husein Taktung, Allahu Akbar, Sidoarjo hadir. Nah, Arsy official. Ibu Sri Purwanti, mudah-mudahan Ustadz Yudi Pramuka, waduh bukan Ustadz Bu. bukan Ustadz ya. Tukang donat. Kemarin baru 20 hari jualan nasi Padang, ojo lali masakan Padang. Bis modalnya. Serba 10.000. Enak kata orang-orang, tapi ya begitulah. Dan keluarga selalu sehat ya, moga-moga kita selalu sehat semua ya, selalu menyuarakan amanat rakyat kecil yang memerlukan keadilan ya, insya Allah ya, kita sama-sama ngisi ya. Negeri ini negeri kita semua, bukan negerinya pejabat-pejabat itu ya, mereka cuma dititipi amanat sebentar terus bikin kita susah. Nah ini yang kan negeri ini punya 273 orang juta rakyat maksudnya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik semester 2 tahun 2022 gitu, setengah tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu penduduk kita itu 273 juta jiwa. Dan bagaimana? Dan setiap bayi lahir itu kita nanggung utang 30 juta. Kalau zaman SBY setiap bayi lahir menanggung utang 15 juta. Sekarang lebih banyak. Cucu ibu yang lahir itu udah punya utang 30 juta lebih ya. Masya Allah.
Siti Purwanti, pokoknya aku suka video-video Ustadz Yudi Pramuka tentang sejarah orang-orang terkenal. Ya Bu, omongan saya nggak jelas. Nah, kita mulai. Tapi insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKRI. Oh, siapa? Ketujuh adalah kemiskinan. Kita miskin betul di mana-mana. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Jadi kemiskinan di mana-mana, menurut pengamatan saya Didu ya, betul banyak orang miskin, susah kerja, biar sarjana, ada yang nganggur 7 tahun sarjana. Ini ke WA saya, Ustadz, katanya dia panggil Ustadz. Gimana nih anak saya S1, kerja susah, 7 tahun di rumah, Masya Allah. Harusnya dorong gerobak kayak itu, jualan, pasti dapat duit insya Allah tuh. Tapi ya karena mungkin mental block, ada mental block ya, masa sarjana dorong gerobak kira-kira gitu ya. Lah saya sarjana dorong gerobak. Saya sarjana dorong gerobak tahun 2016 tanggal 7 April hari Rabu. Ya. Berapa usia saya pertama dorong gerobak? 55 tahun. Lah saya, tapi jangan bilang-bilang saya kan pernah di S2. Lah kalau kerja susah ya kita harus create how to market ourselves ya. Bagaimana kita memasarkan kita lewat YouTube, tapi juga how to make money, bagaimana menciptakan uang ya. Ya rakyat harus menolong dirinya sendiri lah, kerja umur 55 kerja apa? Siapa yang menerima ya kita bikin usaha sendiri dorong gerobak. Jangan sampai nganggur gitu loh hidup, Masya Allah. Pak Jawahir itu lahir tahun 62 ya Pak Haji ya. Pak Haji Jawahir teman saya itu udah pernah telepon live streaming, apa namanya, telepon video call dan juga telepon. Jualan sate sama soto. Sejak dia bujangan sampai sekarang umurnya berarti 60 tahun, lahirnya 62 ya. Masih berjuang halal sampai jam 11 malam, dari jam 5 sore. Sekarang paling lagi ngopi sambil gini Pak. Jual sate, sotonya 15.000 ya Pak. Kok sampai nganggur itu sarjana itu piye toh? Itu bikin how to create apa peluang itu harus diciptakan, peluang bukan ditunggu. Ya kalau peluang itu ada yang nganterin atau datang sendiri. Lah kalau nggak ada yang nganterin atau nggak datang, ya harus di-create, harus diciptakan, dibentuk, dibikin. Itu yang saya dulu lakukan, dorong gerobak, lumayan dapat duit. Dorong gerobak. Sarjana, ya nggak apa-apa. Lalu apa masalahnya? Daripada nyolong, sarjana-sarjana yang nyolong itu, yang jadi pejabat-pejabat, banyak yang masuk penjara tuh. Contoh, Bupati Bogor aja adik kakak masuk penjara tuh ya. Rahmat Yasin dan Ade Yasin. Sarjana itu mesti, belum yang Nurdin Abdullah itu, yang paling banyak kader-kader PDIP itu udah saya bikin videonya. Bupati di Cimahi pada nyolong semua itu, korupsi, bahasa kerennya, bahasa kitanya mah ambil uang orang, nyolong. Ya mendingan dorong gerobak halal. Mendorong dengan peluh keringat, jualan. Jangan sampai nganggur itu loh. Kok iso toh? Sarjana nganggur. Nge-grab kek, Sofi Food kek, apa kek. Ya terserah lah, yang penting hidup jujur gitu loh, hidup bersih. Terus punya duit kalau nggak punya duit, wah kecut urip. Semangat. Semangat hidup. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Udah dikasih umur ya, syukuri. Dikasih waktu, itu nikmat yang paling besar tuh waktu dan umur. Itu kata para ulama, nikmat yang paling agung, paling utama dibanding nikmat yang lain adalah umur, waktu. Kalau waktu selesai, berakhir rezeki kita. Kalau selama masih ada hidup, pasti ada napas, masih ada rezekinya, dijamin sama Allah tuh.
Jadi waktu atau umur ini adalah usulun ni'am. Pokoknya segala nikmat dari Allah itu adalah waktu, umur. Jangan sampai nganggur 7 tahun jadi sarjana cuman nunggu dipanggil sama perusahaan. Diciptakan jualan apa, kayak jualan cilok, kayak jualan bubur kacang hijau kayak di depan rumah, jualan mie ayam. Saya jualan pertama gerobak tuh, gerobaknya 3 bulan bikin lah karena nggak ada duit gitu. Bannya utang sama jual kredit yang harusnya ban Araya itu 600.000, ya kan, kita utang tuh sebulan 100.000. Tapi setelah dikreditin harga bar itu bukan 600.000, tapi 1.150.000. Ya selesai dibayar 12 bulan, sebulan 100. Dari mana? Dari jualan cilok sama kacang hijau yang saya dorong keliling desa Pemagarsari ini. Umurnya 55 itu. Ya. Bukannya pura-pura sih jualan tuh. Kemarin terakhir jualan itu. Gagal lagi tuh jualan apa, nasi Padang 3 minggu. Bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa cepat kita belajar hal-hal baru. Gak penting seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit kembali. Omongan saya kayak omongan orang benar. Oh iya, Bu Siti Purwanti, aku sholat duha dulu ya Pak ya. Bu, saya siaran dulu ya. Tua rambutnya Pak Ustadz. Pak Haji Jawahir ngeledekin mulu saya. Terus uang itu kemana? Kemana? Kemiskinan di mana-mana, tapi utang meroket lah. Uang itu untuk apa? Untuk kemana? Uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun. Uang itu 14.000 triliun untuk utang pemerintah dan BUMN tuh. Uang itu kemana? Kok kemiskinan itu malah di mana-mana gitu ya? itu kemana? Masuk kantong kah? Nah, yang ke-9 adalah ketimpangan sosial yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, dan datanya tidak bisa dibantah. Iya, ada 20 dari 100 orang kaya ya di Indonesia itu 25 yang terkaya itu orang-orang, ya itulah mereka itu ya kan, yang disebut oligarki itu. Saya pikir yang mengikuti Twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka-angka. Yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam. Saya kaget kemarin Pak Batir Hamzah, Deputi Gubernur BI, menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget, Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Itulah Terus warisan. itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya otak saya nggak pernah nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan. Wis, 500 juta. Hanya menghasilkan kaget. 500 juta sebulan. Sarjana S1 yang kerja di Sofi gitu sebagai fresh graduate itu paling 7 juta gitu, perusahaan swasta. Atau kalau dia jadi penjaga toko paling 4. Ini deputi gubernur sebulan dengan fasilitas mungkin ada pulsa, rumah dan lain-lain. Itu sebulan
Kalau di total katanya Said Didu, kan dia pernah jadi sekretaris BUMN tuh selama berapa puluhan tahun. Itu gajinya sampai 500 juta. Luar biasa. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan, negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Wah, Masya Allah. Bagus ya. Oke, kita ini dulu. Kita selesaikan dulu. Ini percobaan ya. Kita tutup dulu dengan penutup ya. Nah, terima kasih kepada para penonton semua ya di 5 benua dari pesantren Ojolali Channel. Semoga kita dapat pencerahan juga termasuk para penonton. Jangan lupa komen ya. Komentar, like, dan subscribe. Saya di Pramukoto Andolan dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.